Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kakak di Privat Abil Solution bersama Kak Abil. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kakak akan membahas persiapan kompetisi sains madrasah untuk jenjang madrasah sanawiyah atau MTS, khususnya bidang studi fisika. Kita lanjutkan soal nomor 6. Seorang jemaah haji Indonesia melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu melontar jumroh dengan batu-batu kecil yang dikumpulkan saat berada di Musdalifah. Diketahui batu-batu kecil tersebut bermassa total 5 kg dan dilemparkan semuanya pada dinding di seberang dalam 1 detik dengan kecepatan 30 meter per detik. Besar gaya yang dirasakan dinding saat terkena batu tersebut adalah titik-titik Newton. Kita tulis besaran yang diketahui. Yang pertama massa total M 5 kg, yang kedua selisih waktu delta T 1 detik, selanjutnya ada perubahan kecepatan 30 meter per second. Yang ditanyakan di soal adalah gaya, simbolnya adalah F. Maka kita bisa menggunakan teorema impuls momentum yang dirumuskan oleh I sama dengan delta V. Maksudnya adalah impuls sama dengan perubahan momentum ya. Jadi P kecil ini adalah simbol dari momentum, di mana impuls memiliki rumus gaya dikali selang waktu F kali delta T, sedangkan perubahan momentum delta P memiliki rumus massa dikali perubahan kecepatan M kali delta V. Sehingga untuk mencari F, massa kali delta V per delta T, sekarang tinggal kita substitusi 5 kali 30, 150 dibagi 1, tetap 150 Newton ya. Jadi besar gaya yang dirasakan dinding saat terkena batu tersebut adalah 150. Ini soal isian singkat. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Gunung es terjadi ketika air laut atau air tawar membeku menjadi es di wilayah yang memiliki suhu sangat rendah, seperti di kutub atau di daerah pegunungan dengan iklim yang sangat dingin. Menurut penelitian Holton dan Bruce tahun 2005, bagian gunung es di dalam jauh lebih besar dibandingkan yang terlihat di permukaan. Jika diketahui massa jenis air laut 1,2 gram per cm kubik dan massa jenis gunung es adalah 0,9 gram per cm kubik, maka yang ditanyakan soal adalah volume gunung es yang berada di dalam atau yang tercelup di dalam air laut itu sama dengan berapa kali volume yang muncul di permukaan. Maka kita buat besaran yang diketahui. Massa jenis air di sini artinya adalah massa jenis air laut ya, 1,2 gram per cm kubik. Dan untuk massa jenis gunung es secara keseluruhan ini kita anggap sebagai sebuah benda. Jadi di sini kakak tulis rho benda ya, massa jenis benda atau massa jenis gunung es yang bernilai 0,9 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah volume benda yang tercelup ya. Bisa kita tulis dengan V celup. Maka kita jawab. Di sini kita bisa gunakan konsep dari fluidostatis yang ada di hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes terkait gaya apung suatu benda yang tercelup di dalam air bisa kita cari menggunakan rumus Fa sama dengan rho air kali G kali V celup. Maksudnya adalah gaya apung Fa sama dengan massa jenis air dikali gravitasi bumi dikali dengan volume benda yang tercelup, volume benda yang tercelup di dalam air. Nah, karena benda di sini atau gunung es setimbang tidak bergerak, maka kita bisa gunakan konsep dari hukum 1 Newton, resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Benda tersebut memiliki dua buah gaya. Yang pertama adalah gaya apung, Fa arahnya ke atas. Yang kedua adalah gaya berat, gaya berat benda arahnya ke bawah. Jadi resultan gayanya adalah gaya apung yang ke atas positif, gaya berat ke bawah negatif ya. Fa kurang W sama dengan 0, maka besar gaya apung sama besar dengan berat benda. Sekarang tinggal kita substitusi rumusnya, gaya apung rho air kali gravitasi kali V celup. Sedangkan untuk berat benda itu rumusnya adalah massa benda dikali gravitasi. Untuk massa benda bisa kita cari menggunakan rumus rho kali V ya, M sama dengan rho kali V. Jadi untuk massa benda, rho benda kali volume benda. Lalu kita kalikan dengan gravitasi. Maka di sini gravitasi dan gravitasi bisa kita coret sehingga rumusnya menjadi rho air kali V celup sama dengan rho benda dikali dengan V benda. Volume benda di sini maksudnya adalah volume benda keseluruhan ya. Jadi baik itu volume benda yang tercelup ditambah dengan volume benda yang muncul di permukaan. Sedangkan V celup di sini adalah khusus untuk volume benda yang berada di bawah permukaan air yang tercelup.
kita tinggal substitusi row A 1,2, row benda 0,9, sehingga V celup sama dengan 0,9 dibagi 1,2, yaitu 3/4 atau 0,75 dari volume benda keseluruhan. Nah, di sini kita bisa cari nih, berapa nilai volume yang muncul di permukaan. Gimana caranya mencari volume benda yang muncul di permukaan? Berarti volume benda total kita kurangi dengan volume benda yang tercelup. Sehingga volume benda yang muncul di permukaan itu adalah volume benda total, itu kita tulis V benda, dikurang volume benda yang tercelup 0,75. Jadi 1 dikurang 0,75 hasilnya 0,25 kali volume benda. Karena yang ditanyakan adalah volume yang tercelup ya, V celup, maka di sini bisa kita bandingkan V celup dibagi dengan V volume yang muncul. Jadi 0,75 kali volume benda, sehingga volume yang muncul di permukaan adalah 0,25 kali volume benda. 0,75 dibagi 0,25 hasilnya 3, sehingga bisa kita simpulkan bahwa volume benda yang tercelup di dalam air itu adalah 3 kali volume benda yang muncul, karena ini bisa kita kali silang ya. Jadi jawabannya adalah 3. Kita lanjutkan soal nomor 8. Seorang santri di salah satu pondok pesantren hendak membersihkan kolam penampungan air wudhu dengan ukuran 1,5 meter kali 60 cm kali 20 meter. Setelah dibersihkan, kemudian dibuang airnya sampai habis dan diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya 10 cm kuadrat. Jika kelajuan air yang keluar dari pompa adalah 10 meter per detik, maka kolam akan penuh dalam waktu ... menit. Ini adalah soal isian singkat juga ya. Oke, kita bisa buat besaran yang diketahui. Yang pertama adalah volume ya, karena di sini ada ukuran panjang kali lebar kali tinggi, nggak harus ya. Jadi ini ukurannya nggak menentu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Yang penting di sini bisa kita dapatkan nilai dari volumenya. Bisa kita kali semua, 1,5 meter dikali 60 cm kita ubah ke meter ya, jadi 0,6 meter, 20 meter tetap ya 20, jadi 1,5 kali 0,6 kali 20 hasilnya 18 meter kubik. Ini adalah volume ya volume kolam penampungan air wudhu. Yang selanjutnya adalah luas ya. Jadi luas pipa itu adalah 10 cm kuadrat. Kalau kita ubah ke SI dalam satuan meter kuadrat, maka kita bisa kali dengan 10 pangkat minus 4 ya, karena 1 cm kuadrat itu setara dengan 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Senti ke meter itu naik 2 tangga ya. Jadi kalau pangkat 2, jadi kita pangkatin 2 juga ya. Jadi 10 cm kuadrat kita kali dengan 10 pangkat minus 4, hasilnya 10 pangkat minus 3. Selanjutnya, kelajuan air yang keluar itu adalah V velocity, nilainya 10 meter per detik. Yang ditanya di soal adalah waktu dalam simbol T kecil. Di sini kita bisa menggunakan konsep debit ya. Debit ini adalah kelajuan air. Debit dipelajari di materi fluida dinamik, pelajaran kelas 11. Jadi untuk rumus debit itu adalah Q sama dengan A kali V atau volume dibagi waktu. Untuk keterangannya, Q adalah debit ya, simbol debit. Satuan debit atau laju air adalah meter kubik per detik. V besar itu adalah volume fluida dalam satuan meter kubik, yang volume ingat satuan meter kubik. T time waktu dalam satuan detik. A luas penampang dalam satuan meter kuadrat, sedangkan V kecepatan velocity dalam satuan meter per second. Nah, di sini yang harus adik-adik pahami ya. Jadi kalau V kecil itu adalah simbol kecepatan, kalau V ditulis besar itu adalah simbol volume. Jadi harus berhati-hati dengan simbol fisika. Maka di sini bisa kita substitusi ya, karena nilai A sudah ada, volume sudah ada, kecepatan sudah ada, yang ditanya waktu. Jadi rumus debitnya kita bisa substitusi, lalu kita bisa hitung ya. Jadi 10 pangkat min 3 luasnya kita kali V 10 sama dengan volumenya 18 dibagi waktu. 10 pangkat minus 3 dikali 10, jadi 10 pangkat minus 2 sama dengan 18 dibagi waktu. Sekarang kita balik posisinya, waktu sama dengan 18 dibagi 10 pangkat min 2, artinya 18 dikali 100, nilainya adalah 1800 detik ya. Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan menit, kita tahu bahwa 1 menit 60 detik. Jadi kalau mengubah detik ke menit, kita bagi 60. 1800 dibagi 60 nilainya adalah 30 menit. Jadi setelah 30 menit maka kolam tersebut akan penuh ya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 dari soal yang kakak dapatkan ini
tidak lengkap ya. Maksudnya apa? Jadi data temperatur permukaan air laut di suatu wilayah Indonesia senantiasa meningkat itu ada di tabel di bawah, sedangkan tabelnya ini nggak dapet ya. Jadi informasinya kurang, karena informasinya kurang jadi soal nomor 9 kita skip. Kita lanjutkan soal nomor 10. Konsep perpindahan panas dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96, yang artinya adalah, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Dalam ayat ini menunjukkan isyarat-isyarat ilmiah tentang perpindahan kalor yang ada pada kata ufri alaihi kitoron, yang artinya berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Ini adalah kasus perambatan konduksi di fisika. Nah, jadi soal fisikanya adalah diketahui 3 batang logam ABC dengan ukuran yang sama dan jenis yang berbeda tersusun seperti pada gambar. Jadi logam A, logam B, dan logam C ini disatukan ya. Tapi sebelum disatukan, masing-masing logam memiliki suhu yang berbeda-beda. Ujung logam C itu bersuhu 90 derajat Celcius, sedangkan ujung logam A dan B masing-masing 0 derajat dan 10 derajat. Ini sudah ada di gambarnya. Jika koefisien konduksi termal A dan B masing-masing 2 kali dan 3 kali koefisien konduksi termal C, maka suhu campuran pada persimpangan ketiganya adalah titik-titik derajat Celcius. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita buat dulu besaran yang diketahui biar lebih memudahkan kita. Untuk koefisien konduksi ini disimbolkan dengan simbol K ya, K kecil ya, koefisien konduksi. Koefisien konduksi termal A untuk logam A itu kita simbolkan Ka. Nilainya adalah 2 kali koefisien konduksi termal Jadi koefisien konduksi termal A nilainya adalah 2 kali koefisien konduksi termal C ya. Jadi 2 kalinya. Jadi Ka sama dengan 2 kali Kc. Sedangkan untuk koefisien termal B nilainya adalah 3 kali koefisien konduksi termal C. Jadi kita bisa tulis Kb sama dengan 3 kali Kc. Nah, karena yang ditanya adalah suhu campuran, maka di sini kita bisa menggunakan sebuah trik ya. Untuk menentukan suhu campuran pada perpindahan kalor secara konduksi, dalam tanda kutip jika diketahui suhu itu T besar dan koefisien konduksi dalam simbol K kecil, maka ini bisa kita gunakan rumus TC suhu campuran sama dengan sigma KITI dibagi sigma KI. Maksudnya adalah jumlah dari nilai koefisien konduksi dikali dengan suhu dibagi dengan jumlah dari koefisien konduksinya. Ya, kalau kita buat dalam bentuk formulanya, ini kan ada 3 logam ya, jadi KATA tambah KBTB tambah KC kali TC dibagi KA tambah KB tambah KC. Ini kalau misalnya cuma 2 logam yang disambung, jadi hanya 2 yang kita pakai, KATA tambah KBTB dibagi KA tambah KB, dan seterusnya ya kalau ada 4 logam yang disambung. Jadi karena ini rumusnya adalah sigma ya, tergantung dengan jumlah logam yang dihubungkan. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan konsep dari asas Black ya ketika suatu benda dicampurkan, tapi ketika kita memiliki cara yang lebih cepat kita bisa gunakan cara tersebut. Sekarang kita substitusi Ka nilainya 2 Kc kali Ta suhu di ujung logam A 0, 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah Kb 3 Kc dikali Tb suhu di ujung B 10 derajat Celcius. Ini nggak perlu kita ubah ya satuannya ke Kelvin. Lanjut Kc dikali Tc. Kc tetap simbolnya Kc ya, karena di soal Ka dan Kb dinyatakan dalam Kc, nanti ujungnya atas dan bawah bisa dicoret Kc dan Kc. Suhu di ujung logam C 90, jadi Kc kali 90 dibagi Ka 2 Kc, Kb 3 Kc, nilai Kc nya tetap, sehingga 0 ditambah 30 ditambah 90, 90 tambah 30 hasilnya 120 Kc, 2 tambah 3 tambah 1 hasilnya 6 Kc ya. Kc dibagi Kc habis, 120 dibagi 6 nilainya 20 derajat Celcius. Jadi dengan cara singkat seperti ini kita bisa menjawab soal nomor 10 ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya, sekian dulu dari kakak, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman semua. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.